Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, nama saya Lutfi dan ini adalah channel YouTube saya. Saya membuat channel ini dalam rangka untuk mendokumentasikan pengolahan data yang saya lakukan ya. Jadi dalam bidang geodesi atau pemetaan karena memang pekerjaan saya kurang lebih ada di bidang geodesi atau pembuatan peta dan semacamnya. Dalam channel ini akan saya bagi menjadi beberapa project seperti itu. Kemudian dalam masing-masing project akan ada beberapa video. Yang masing-masing video itu akan menjelaskan step by step dalam saya mengerjakan project tersebut. Dan dalam masing-masing project nanti barangkali atau bisa jadi ada beberapa part. Jadi misalnya video 1 part 1, kemudian ada part 2 dan seterusnya. Karena memang terkadang di beberapa video penjelasannya sangat panjang sehingga saya potong menjadi beberapa bagian. Nah, untuk yang pertama, kali ini pada project 1 saya akan mengangkat tema atau salah satu pekerjaan yang sedang saya lakukan. Jadi berdasarkan data lapangan yang diperoleh oleh teman saya begitu, yang judul pekerjaannya adalah pengukuran cross section sungai dan pengolahan datanya menggunakan Civil 3D. Pada survei yang dilakukan oleh teman saya, di sini alatnya menggunakan GNSS Geodetic, kemudian transmisi sinyalnya menggunakan RTK radio, dan skema surveinya menggunakan cross section. Jadi di sini misalnya ada satu jalur sungai, kemudian pengukuran lapangannya atau akuisisi data lapangannya ini menggunakan cross section. Jadi di sini misalnya cross 1, kemudian di sini ada cross yang kedua, di sini cross yang ketiga dan seterusnya sampai dengan cross yang terakhir. Jadi tidak diambil satu kesatuan berupa peta topografi, tapi hanya diambil beberapa garis cross sesuai dengan interval yang disetujui, misalnya per 25 meter untuk masing-masing STA-nya atau masing-masing cross-nya, atau mungkin 50 meter misalnya seperti itu. Dan masing-masing cross nanti akan diambil titik dari tepi ke tepi, dari tepi kiri misalnya ke tepi kanan dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian untuk pengolahan datanya, kali ini saya menggunakan Civil 3D. Dan untuk output produknya yaitu kontur dan juga profile. Sebagai catatan bahwa produk yang dihasilkan adalah kontur, cross section, dan long section. Kemudian nomor 2, notasi jarak dan elevasi tanah pada profilnya itu tepat di titik lokasi pengukuran. Jadi skalanya baik jarak maupun elevasi itu tidak menunjukkan keseragaman alias tidak seragam. Kemudian untuk catatan nomor 3, pada masing-masing cross section ini melampirkan foto lapangan. Dan sebagai catatan yang keempat yaitu pengolahan datanya dilakukan per hari. Jadi pengolahan datanya itu tidak dilakukan di akhir pekerjaan, melainkan dilakukan secara kontinu. Misalnya hari 1 selesai kemudian diolah, kemudian nanti hari 2 diolah lagi, tetapi pengolahannya ini dilakukan pada file hari pertama, jadi semacam ditambahkan lagi datanya di hari 1. Nanti setelah hari 3 selesai ditambahkan lagi ke hari 1 lagi begitu. Jadi pada file yang sama tetapi pengolahannya datanya itu semakin bertambah setiap harinya. Nah, ini adalah contohnya. Di sini ada long section profile dan yang saya maksud dengan tidak seragam adalah seperti ini ya. Jadi jaraknya ini dari STA 1 ke STA 2 misalnya 20 meter sekian begitu. Kemudian dari STA 2 atau cross yang kedua ke cross yang ketiga ini 30 sekian. Sampai dengan STA atau cross yang terakhir ini berbeda-beda jaraknya. 20, 30, ada yang 40-an, ada yang belasan dan seterusnya. Jadi seperti ini tampilannya ketika nanti tidak seragam per STA-nya.
Karena tampilan default dari Civil 3D ini seragam ya, misalnya kita pakai per 20 atau per 30, maka jaraknya akan selalu sama, 20 meter, 20 meter, 20 meter, dan seterusnya. Seperti itu. Dan di long section profile ini juga akan ditampilkan jarak, station, dan juga elevasi untuk menunjukkan nilai pada masing-masing titik ukurannya. Demikian juga pada cross section dengan konsep yang sama, tetapi di sini ada tambahan berupa frame untuk dokumentasi dan juga ditambahkan dengan attachment atau lampiran berupa foto. Contohnya seperti ini, cross yang pertama STA 0 dan seterusnya sampai dengan STA atau cross yang terakhir. Seperti itu. Nah, pada project yang pertama ini ya tentang pengukuran cross section dan juga pengolahan datanya. Kali ini saya ada 5 video dan masing-masing video nanti seperti saya bilang tadi akan ada beberapa video yang dibagi menjadi beberapa part atau beberapa bagian karena memang terlalu panjang. Pada video yang pertama, di sini saya melakukan importing dan styling titik survei. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan layer dan digitasi garis cross, long, dan juga boundary. Contoh hasilnya seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Import titik, lalu kemudian dijadikan menjadi point group. Kemudian saya lanjutkan dengan membuat layer dan juga melakukan digitasi pada boundary, garis cross alias cross line, kemudian garis long. Seperti itu. Kemudian pada video kedua, setelah import titik sudah selesai dilakukan, maka langkah berikutnya adalah membuat surface dan juga menampilkan kontur. Contoh hasilnya seperti ini, jadi sudah tertampil konturnya, kemudian sudah ada surface-nya. Sebelum menampilkan kontur tentunya perlu kita lakukan editing sehingga nanti garis tint itu bisa terdistribusi atau tergambar dengan benar antara titik ke titik yang kita inginkan sesuai dengan pengukuran di lapangan. Kemudian untuk video 3 yaitu creating dan editing alignment, lalu dilanjutkan dengan plotting dan editing profile view. Yang dalam bahasa mudahnya ya video 3 ini membicarakan tentang membuat long section. Jadi alignment dan profile view itu adalah istilah Civil 3D untuk menunjukkan long section. Seperti ini contohnya. Jadi nanti ada judulnya, kemudian ada notasi skala, kemudian ada kolom untuk menunjukkan jarak, station, dan juga elevasi. Lalu dilanjutkan pada video 4, creating dan editing sample line, lalu plotting and editing section view, atau dalam bahasa mudahnya ini adalah cross section. Jadi video 3 tadi tentang long section, kemudian video 4 ini tentang cross section. Contohnya seperti ini. Jadi pada garis cross nanti akan saya munculkan nomor crossnya, misalnya cross 1 atau cross 2 dan seterusnya. Kemudian nomor STA-nya, misalnya STA 0, STA 50, STA 100, dan seterusnya. Kemudian ada juga tanda panah di sini untuk menunjukkan arah penggambaran cross section, misalnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Di sini panahnya menunjukkan seperti ini, artinya dimulai dari sini, kemudian sampai ke sini, dari kanan ke kiri. Seperti itu garis cross-nya, kemudian ini adalah profile cross section-nya. Dengan konsep yang sama seperti yang ada di long section, kemudian ditambahkan frame untuk dokumentasi yang nanti akan saya buat secara otomatis. Maksudnya otomatis itu membuat satu kotak nanti akan tergambar di kotak-kotak lainnya. Maksudnya akan tergambar di station-station yang lainnya. Kemudian ada juga nanti judul dokumentasi cross 1, ini juga akan diotomasi, jadi tinggal kita membuat satu saja, nanti STA yang lain atau cross yang lain ini akan mengikuti desain dari cross yang nomor 1, seperti itu. Kemudian ditambahkan dengan menampilkan atau attachment
gambar dokumentasi cross 1. Seperti itu. Kemudian untuk video terakhir yaitu menambahkan titik survei dan memperbesar surface. Jadi karena pengolahan datanya tidak dilakukan di akhir ya, maksudnya tidak dikumpulkan di akhir, melainkan pengolahan datanya ini dilakukan secara kontinu, maka pengolahan hari pertama nanti ditambahkan dengan pengolahan hari kedua dan seterusnya, dan itu sifatnya kontinu dalam satu file Civil 3D. Kemudian setelah surveinya ditambahkan, tentu saja alignment-nya juga perlu diperpanjang dan sampel lainnya juga perlu ditambahkan. Misalnya pada H1 atau hari 1 alignment-nya hanya sampai 100, kemudian pada hari 2 ternyata sudah sampai 200 atau 300, maka nanti akan saya perpanjang dari H1 ditambah H2 dan seterusnya. Nah, ini tampilan hasilnya. Jadi dari H1 di sini, kemudian H2, H3 ini digabung menjadi satu. Seperti itu. Kemudian long sectionnya pun juga diperpanjang. H1 ini hanya sampai sini, kemudian ditambahkan H2 dan H3 sehingga menjadi satu kesatuan seperti ini. Dan yang terakhir yaitu cross section. Jadi misalnya cross section di hari pertama hanya 7 seperti itu, nanti maka ditambahkan cross section di hari-hari berikutnya sehingga bisa terkumpul menjadi satu seperti ini. Baik, demikian resume video dari project 1 yang akan saya kerjakan. Semoga bisa bermanfaat dan selamat menonton di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.